Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mahya dan teman-teman. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Rida Elfitra Hibatur Rahma dengan NIM 151200035, Akilah Arum Sekarwati dengan NIM 151200092, dan Diah Puspa Maharani dengan NIM 151200100. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori dependensia memandang peran Cina di Afrika. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teori Marxisme. Marxisme merupakan teori sosial dan politik yang mencakup teori konflik kelas Marxis dan ekonomi Marxian yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada pertengahan abad ke-19. Marxisme juga menyatukan teori sosial, politik, dan ekonomi, terutama berkaitan dengan perselisihan antara kelas pekerja dan kelas pemilik, dan lebih cenderung pada komunisme dan sosialisme daripada kapitalisme. Selanjutnya, asumsi dasar dari Marxisme. Yang pertama, pandangan optimis terhadap gambaran tentang manusia. Yang kedua, proses penyatuan human race dalam suatu dinamika kapitalisme dianggap sebagai driving forces dalam tingkat interdependensi internasional. Dan yang terakhir, Marxisme lebih berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Selanjutnya adalah dua macam teori Marxisme. Yang pertama adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia adalah mengelompokkan negara-negara di dunia ke dalam 3 kategori dalam satu sistem dunia. Kategori pertama yaitu negara core, yaitu negara-negara kapital yang dominan dalam pergerakan internasional, misalnya Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Selanjutnya ada negara semi periperi yang tingkat dominasinya di bawah negara core, namun sudah akan memasuki proses kaitannya dengan dominasi di lingkup internasional. Yang terakhir adalah negara periperi atau negara berkembang seperti yang sebagian besar terletak di Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Kaitannya dengan jumlah, negara periperi merupakan kategori terbanyak dalam lingkup internasional, disusul dengan negara semi-periperi, negara terakhir core yang berjumlah paling sedikit. Teori sistem dunia meyakini adanya ketergantungan dan pentingnya peran masing-masing kategori dalam lingkup internasional, seperti misalnya eksistensi negara core dibutuhkan oleh negara periperi maupun negara semi-periperi, kaitannya dengan kebutuhan teknologi dan sistem yang jauh lebih maju. Selanjutnya, negara semi-periperi disignifikan perannya dalam menjadi penghubung antara negara core dengan negara periperi, kaitannya dengan kerjasama yang tidak terlalu timpang. Terakhir, negara periperi pun signifikan perannya dalam hal pemenuhan tenaga kerja maupun bahan baku bagi negara core dan semi-periperi, sekaligus sebagai konsumen yang cukup masif dari produk mereka. Selanjutnya adalah teori dependensia. Teori dependensia telah berkembang di tahun 1960-an dan 1970-an. Teori ini merupakan dampak dari ketidaksetaraan wealth dan power di tingkat global. Teori dependensi memandang adanya sistem ekonomi global yang justru menciptakan stratifikasi antara negara-negara di dunia. Hal ini menyebabkan timbulnya kecenderungan bagi negara-negara third world untuk dieksploitasi. Eksploitasi negara dunia ketiga menghasilkan perkembangan bagi masyarakat kapitalis dan keterbelakangan bagi negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga menggantungkan nasibnya pada permintaan pasar dan investasi luar negeri. Kebijakan-kebijakan seperti perdagangan bebas, investasi asing, dan bantuan luar negeri pun menahan perkembangan di negara dunia ketiga dan justru membuat negara-negara tersebut semakin ketergantungan. Selanjutnya, latar belakang kehadiran Cina di Afrika. Alasan Cina tertarik bekerja sama dengan negara-negara di benua Afrika yaitu yang pertama, Afrika dinilai sebagai zona besar perdagangan barang produksi Cina. Yang kedua, negara-negara di Afrika dapat menyediakan banyak bahan mentah yang bisa diolah Cina menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Melalui Forum on China-Africa Cooperation atau FOCAC, Cina dan Afrika melakukan kerjasama dalam ekonomi di mana salah satu poin pentingnya ialah Cina melakukan investasi besar-besaran di negara-negara Afrika terkait pembangunan infrastruktur dan pengadaan minyak bumi. Selanjutnya adalah dampak ketergantungan Afrika terhadap Cina yang dapat dilihat pada bagan berikut. Berikut ialah data kumulatif nominal pinjaman negara-negara di Afrika atas Cina menurut statistik dari The African Exponent 2018. Dari angka tersebut, Angola merupakan debitur terbesar Cina dengan menyumbang lebih dari setengah pinjaman Cina ke negara-negara Afrika pada tahun 2016. Mengingat statusnya sebagai produsen minyak terbesar kedua di Afrika, Angola adalah salah satu tujuan kerjasama terpenting Cina. 3 negara Afrika menurut M et al. 2018 adalah kontributor paling penting untuk resiko tertinggi masalah utang.
Zambia adalah yang pertama, dengan persediaan 8,7 miliar US dollar pada akhir 2017, dan setidaknya 6,4 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman Cina. Yang kedua adalah Djibouti, memiliki 77% utang yang dipegang oleh investor Cina. Dan yang terakhir adalah Kongo, memiliki status utang kabur karena kesulitan dalam membayar kembali pinjaman. Selanjutnya, kaitannya dengan teori dependensi antara Cina dan Afrika. Teori dependensia memandang bahwa kerjasama dua pihak antara negara kecil dengan negara besar pada akhirnya hanya akan memberi keuntungan bagi negara besar, dan malah membuat negara kecil semakin terjepit. Kaitannya dengan hal ini ialah terkait konsekuensi yang harus dihadapi negara-negara Afrika dalam kerjasamanya bersama Cina. Efek dari bantuan kredit besar Cina membuat sangat sulit bagi banyak negara Afrika untuk membayar hutang mereka. Sehingga pada akhirnya negara-negara tersebut harus membayar hutang-hutang yang ada dengan metode yang tidak konvensional, seperti menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki. Misalnya saja negara Angola, Cina memberikan bantuan pembiayaan yang murah dan sangat besar untuk membangun infrastruktur Angola. Dengan imbalan, Angola harus menjual begitu banyak minyak ke Cina. Posisi ini menyebabkan Angola bergantung pada pinjaman Cina dan menjebaknya dalam siklus pembayaran utang, di mana satu-satunya alternatif Angola adalah menjual minyaknya ke Cina dengan harga yang rendah. Sebagai akibat dari kondisi ini, jumlah minyak mentah yang tersedia yang untuk dijual di Angola berkurang, karena lebih banyak minyak yang dikirim ke Cina untuk melunasi hutang. Hal ini juga berlaku di negara-negara Afrika lainnya yang memiliki hubungan kuat dengan Cina, seperti Zambia dan Republik Kongo, yang menjual sumber daya alam seperti tembaga untuk melunasi hutang. Berikut adalah data dari laporan kebijakan How China Lends a Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments yang disusun oleh Anna Gelbert. Dalam perjanjian pinjaman Cina kepada Afrika, Cina mengatur regulasi terkait kerahasiaan kontrak atau perjanjian yang mana jumlahnya menjadi masif sejak tahun 2015 dan menyeluruh sejak tahun 2016, meskipun pada tahun 2020 menurun menjadi satu kontrak kerahasiaan saja. Dalam salah satu kontrak yang ada tersebut, terdapat kesepakatan yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran penuh segera jika peminjam gagal membayar pemberi pinjaman lainnya, yang mana hal tersebut memperbesar keleluasaan Cina sebagai negara pemberi pinjaman. Namun sebaliknya, semakin mempersempit ruang gerak Afrika sebagai negara peminjam. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam perkembangannya, pendekatan Marxisme yang menitik beratkan fokusnya pada aspek ekonomi dan materialisme dalam dinamika kapitalisme, kemudian melahirkan teori dependensia sebagai teori adaptasi pandangan Marxisme ke dalam lingkup hubungan internasional. Menurut pandangan teori ini, tendensi munculnya stratifikasi antar negara-negara di tingkat internasional akan semakin besar seiring dengan terciptanya sistem ekonomi global. Dalam hal ini, Cina yang masuk dalam kategori negara besar dan cukup dominan di lingkungan internasional menggelontorkan dana investasi dan pinjaman untuk negara-negara Afrika dengan dalih kerjasama. Pada akhirnya, malah menjadi oportunis yang mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara di Afrika untuk kepentingan nasional negaranya. Ditambah dengan kesepakatan pembayaran pinjaman oleh Afrika terhadap Cina yang menggunakan sumber daya alam dengan harga relatif rendah, Afrika menjadi ditekan bertubi-tubi mengingat pinjaman Cina yang tentunya berbunga dan malah memungkinkan Cina untuk berkehendak leluasa terkait penagihan maupun terminasi kontrak secara sepihak. Kaitannya dengan kerahasiaan kontrak kedua belah pihak, hal tersebut juga membuat negara-negara di Afrika menjadi semakin terkekang. Sesuai dengan teori dependensi, regulasi-regulasi yang dibuat pada akhirnya malah menghambat pertumbuhan ekonomi Afrika, tetapi menyokong pertumbuhan ekonomi Cina. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.